Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bersua kembali tentu di TVRI Jogja memang istimewa. Di sebuah acara yang mudah-mudahan bisa menambah kekuatan iman dan ketakwaan kita, tentu di Sentuhan Kolbu. Dan mungkin satu pertanyaan ya, saya ingin mengajak juga untuk pemirsa dan juga audiens yang ada di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nuansanya sama dengan narasumber kita sebagai penyejuk hati ini ya. Ini dari Majelis Taklim Karangwuni. Ya, kemudian juga dari ibu-ibu Majelis Taklim Muslimat NU Kabupaten Magelang. Ya, terima kasih untuk kehadiran di studio dan untuk menambah semangat dan kebersamaan kita untuk Tholabul Ilmi, Sentuhan Kolbu. Sejuk di hati. Ya, mudah-mudahan makin sejuk ya dengan kehadiran Bunda Ami. Assalamualaikum Bunda Ami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini ya senang sekali sore hari ini kita bisa bersua kembali. Betul. Dengan nuansa yang kok bisa kompakan ya sama Iya, jamaah kita. Ya, padahal nggak janjian ya. Kebetulan ya. Kemudian juga ada Korea kita, Iya. Ibu Siti Rohiyati. Titi Rohiyati. Oh, Ibu Titi. Iya, habis hampir sama dengan beda S dan beda T ya, Bu Titi ya. Baik Ibu Titi, apa kabar juga sore hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Dan ibu-ibu yang di studio, ada satu pertanyaan yang saya tanyakan juga. Masihkah kita punya rasa cinta terhadap tanah air Indonesia? Masih. Yakin? Insya Allah. Insya Allah. Ya, karena tema kita di Sentuhan Kolbu sore hari ini adalah Aku Cinta Indonesia. Ada sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Nah, langsung deh kita ke Bunda Ami ini ya. Gimana tuh Bunda Ami? Iya, Teh Erina, ini benar-benar kita akan memahami cinta kita kepada Indonesia, ingin ada bukti ya. Jadi hubul waton minal iman. Bagaimana caranya kita bisa membuktikan cinta kita kepada negeri? Namun tadi lagi-lagi pemirsa di rumah ini penting sekali kita menulis, mencatat bahwa dulu kita hanya tahu cinta negeri itu adalah Aku Cinta Indonesia itu dari film, dari sinetron gitu ya. Nah, kita harus mencatat nih, pemirsa di rumah dan ibu-ibu studio juga harus mencatat ya. Minimal ada HP atau ada di memori kita, ingat ya. 5453 lagi, biar kita ada kodenya, harus menulis dan mencatat. Surat 54, ya. Ayat 53. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Tuh. Berarti perintah siapa nulis? Tuh, ya. Nah, ini enggak main-main, kita harus nulis ya, dicatat. Ya, semua harus tercatat. 4529. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, Ya. inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Tuh. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Tuh, jadi yang nyuruh mencatat siapa? Nah, ini kita. Dari sini aja kita udah dapat petunjuk. Nyuruh mencatat, nyuruh menulis, maunya Allah tentang cita-cita nih. Kita lihat ya ayatnya. 5324. Dan 25-nya. Jadi cita-cita kita itu harus sesuai dengan maunya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tuh. Kita punya cita-cita nggak? Punya. Cita-cita untuk negeri kita. Sebagai kita penduduk negeri, rakyat bangsa Indonesia ya harus punya cita-cita untuk negeri ini. Apa yang harus kita lakukan? Oke, karena keadaan seperti ini kita ingin dong tataran kita lebih baik lagi. Kenapa? Sumber penghidupan kita ya untuk kita semuanya. Jadi punya cita-cita yang tinggi kita untuk membela negeri kita, untuk merawat negeri ini. Terus, jika cita-cita ini tidak sesuai dengan maunya Allah, kira-kira 25-nya? Tadi 24, 25-nya. Mungkin bisa dikaitkan juga nanti dengan Ya. satu hadis tadi bahwa cinta tanah air adalah sebagian Ya. daripada iman. Sebagian daripada iman. Sesudah ini Harus nanti. diyakini. Udah. Tidak. Iya. Maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Tuh, jadi cita-cita kita harus sesuai dengan rencana Allah menitipkan semua ini kepada kita dari mulai gemah, ripah, loh jinawi, tatanan, benar nggak yang baik, makmur. Tapi sekarang kenyataannya
Nah, kenapa seperti ini? Apakah betul-betul kita mencintai negeri kita? Oke ya, ini kita harus benar-benar bisa membuktikan mana cinta kita kepada negeri sehingga kita bisa menata keadaan yang lebih baik. Gitu. Berarti arahnya kita untuk mengadakan perbaikan. Kita lihat ayatnya ya. Tapi Bunda, sebelum kita ke perbaikan itu, kalau kita lihat kondisi negeri kita tercinta, beberapa waktu lalu ada hutan yang terbakar, kemudian ketika hujan lebat ya kan, terkadang manusia tidak menyadari bahwa seperti apa sih, mungkin hal yang sepele ya Bu ya, membuang sampah, coret-coret, itu mungkin sama, itu bagian dari perbuatan kita yang lebih besar lagi, dari hal yang kecil sampai yang terbesar kita lakukan seperti itu. Nah, ini pun nggak sesuai dengan maunya Allah. Kita lihat juga nih, yang sudah diperbaiki, dihancurkan, dirusak ya. Surat 756-nya. Pemirsa di rumah juga harus benar-benar kita memahami bahwa maunya Allah tuh nggak merusak kitanya ya. Silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Ya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, janganlah mengadakan kerusakan apa yang sudah Allah perbaiki. Apa tadi jawabannya? Akan jauh dari rahmat. Berarti apa yang datang? Bencana sebaliknya. Ya, nah, ini kenyataannya. Oke? Jadi dari hal yang kecil kita di rumah nih kayak buang sampah. Makanya anak-anak kita dilatih untuk disiplin membuang sampah pada tempatnya, ya, membiasakan. Jangan pernah kita manjakan, tapi benar-benar dia peduli kepada lingkungan. Dari mulai diri sendiri, keluarga, lingkungan, terus sampai kelak menjadi pemudi bangsa, pemimpin bangsa yang disiplin, yang peduli kepada lingkungannya. Nah, ini hal-hal yang kecil ini harus kita perhatikan. Jadi yang sudah diperbaiki tidak boleh Allah nggak suka, karena semua ini adalah tatanan untuk sumber kehidupan kita, supaya hidup nyaman, supaya hidup enak, supaya hidup tenang. Coba kalau semuanya hancur kayak begini, yang merasakan tidak enak siapa? Kita sendiri. Pasti pemirsa di rumah juga merasakan kita akibat kerusakan oleh tangan kita sendiri. Jadi Allah nggak suka. Di surat 2, 205. Kita buka lagi ayatnya. Surat 2, 205. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya. Terus? Dan merusak tanaman-tanaman. Tanaman dirusak. Dan binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Luar biasa ya. Semua dirusak. Tanaman, hutan, apalagi kebun, ya. Terus binatang, semua flora, fauna, air, udara, sumber penghidupan kita yang pokok itu udah seperti ini keadaannya. Jadi Allah nggak suka untuk merusak, mengadakan kebinasaan. Lalu langkah kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah, tadi bahwa cinta tanah adalah sebagian daripada iman. Lalu kalian kita semua orang beriman ya Bunda ya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mengaplikasi wahyu yang sudah Allah berikan? Tentunya tadi harus patuh kepada remote control ya. Harus mau di remote sama Allah, ikutin maunya Allah, karena pasti Allah membuat sesuatu ini ada aturannya, berarti kembali ke wahyu. Makanya penting sekali kita tulis, kita catat, ini adalah aturan yang harus kita patuhi. Nah, kita lihat nih, seandainya kita berakhlak seperti Allah, sesuai dengan maunya Allah, berarti tatanan akan lebih baik ya. Yang untung ya diri kita. Oke, kita lihat ayatnya ya, surat 2877. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi. Harus dinikmati sama kita kebahagiaan nih. Nah, siapa yang bisa menikmati? Tentunya yang merawat, memperbaiki. Semua pemirsa kita juga di rumah, di studio pasti paham. Kalau kita merawat, memperbaiki, pasti menikmatinya. Tapi sebaliknya, kalau kita bisanya ngerusak, tidak memperbaiki, ya tadi yang dirasakan adalah
bencana. Lanjut. Dan berbuat baiklah kepada orang lain Tuh. sebagaimana Allah Allah telah berbuat baik kepadamu. Tuh, ya. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Iya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nggak suka Allah, nggak akan disukai. Nah, bagaimana kita nih penduduk negeri ini kalau nggak disukai sama Allah? Oke, berarti kita harus benar-benar cinta kepada negeri kita nih. Nah, gimana caranya? Berarti kita harus menata kembali yang sudah rusak akibat tangan kita sendiri. Kita lihat nih benar-benar banyak kerusakan. 3041. Kita bisa cek di mana-mana ya kerusakan ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut Tuh. disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Terus? Supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka. Tuh. Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tuh. Ini kenyataan. Di darat apa? Kemarin kita baru saja melewati hutan dibakar, asap. Benar nggak? Ya kan? Iya. Banjir. Itu akibat karena tadi kita. Pohon sudah digunduli. Tanah longsor. Tanah longsor. Nah semua. Buang sampah sembarangan. Benar nggak? Udah. Nggak ada lagi ada aturan kan? Lalu di lautan juga. Ikan dengan diambil seenaknya, dibom dan lain-lain, disetrum ya, supaya bisa ngambil sebanyak-banyaknya dengan serakahnya. Nah ini di darat dan di laut sudah seperti ini keadaannya. Ini banyak sekali keadaan-keadaan alam yang benar-benar diakibatkan oleh tangan manusia sendiri. Nah kita bisa lihat nih satu-satunya, surat 2940-nya. Biar kita mengingat bahwa ini adalah pelajaran yang harus kita tidak boleh diulang kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Tuh, hujan batu kerikil. Terus? Dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Apa tuh? Halilintar, penghalilintar. Ya, baik Bunda. Ini kita tahan dulu ya. Al-Quran Surah 29 ayat 40 untuk penjelasannya lebih lanjut. Kita jeda dulu sebentar. Dan juga untuk pemirsa yang ada di studio, jamaah yang ada di studio, boleh disiapkan pertanyaannya. Nanti kita setelah jeda kita akan masuk kepada sesi pertanyaan ya. Ya, baik pemirsa, tetaplah bersama kami hanya di Sentuhan Kolbu TVRI Jogja, memang istimewa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pemirsa TVRI Jogja yang masih setia bersama kami tentu di Sentuhan Kolbu. Yang ada di studio masih semangat ya, Sentuhan Kolbu. Sejuk di hati. Ya, masih sejuk ya, masih terasa walaupun masih belum tuntas sejuknya kita. Karena kita masih terus akan membahas bersama Bunda Ami tentang Aku Cinta Indonesia. Ya, tadi kita tertahan pada Quran Surat 29 ayat 40. Mungkin bisa dikaji Tadi dulu. belum di Iya, silakan. Jelasin dulu. Biar kita tahu Dan di poin-poinnya. antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Tahan, kami benamkan. Kok jadi bisa dibenamkan nih ya? Akibat apa? Akibat apa? Ya tangannya sendiri. Kesalahan kan? Tadi kesalahannya, dosa-dosanya terus. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Tenggelamkan, tenggelam. Di tanah, di laut, di sungai, di mana. Terus? Dan Allah sekali-kali tidak menganiaya mereka. Tuh, yang menganiaya bukan Allah, tapi Allah tuh nggak zolim. Berarti yang zolim siapa? Diri kita sendiri. Persis yang zolim itu diri kita sendiri. Kenapa? Karena tadi segala sesuatu menata ini nggak pakai aturan Allah, seenaknya sendiri, pakai hawa nafsunya. Ya, kita lihat lagi nih surat 10:44. Allah nggak zolim, yang zolim diri kita sendiri. 10:44.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Allah nggak zalim kepada manusia. Terus akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Jadi manusia yang zalim kepada dirinya sendiri. Makanya bagaimana kita cinta kepada Indonesia ini untuk menata keadaan yang sudah seperti ini. Berarti kiat-kiat memperbaikinya. Belum terlambat ya Bunda Ami ya? Belum. Nah ini mumpung ada ibu-ibu yang luar biasa dari jamaah Majelis Taklim Karanguni dan juga Majelis Taklim Muslimat NU Kabupaten Magelang. Jauh loh dari Magelang ya. Luar biasa. Mudah-mudahan bisa menyebarkan dan berbagi bagaimana kita berangkat untuk bisa mencintai tanah Indonesia. Dan apakah sudah ada yang bertanya nih Bunda di studio? Langsung saja Bunda ya. Ya, dengan Ibu siapa? Dari mana? Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jemaah Karanguni Al-Ikhlas. Nama saya Bu Danang. Iya. Dan mau tanya Bu Ami, tadi semua sudah terpapar apa-apa yang akibat-akibat dari tidak cintanya dengan Indonesia. Iya, betul. Sekarang saya kembalikan sama Bu Ami, apa mengantisipasi bagaimana kita supaya terutama untuk lingkungan rumah kita masing-masing yang terkecil aja, umpamanya biasa kebetulan saya punya kos-kosan putri. Betul. Itu apa notice apa attention apa yang bisa saya ini supaya bisa mengantisipasi semua dari lingkungan yang kecil sendiri. Oke, baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Iya, langsung. Bunda. Iya. Ini kita kembali lagi kepada komitmen ya, karena sebenarnya aturan sudah jelas, komitmen perjanjian sudah ada, cuman tinggal kembali kepada diri kita sendiri. Jadi intinya ada istilah ibda binafsi, kembali kepada diri kita sendiri, punya komitmen. Nah ini ada untuk negeri karena diri kita, keluarga bagian dari negeri, berarti kita harus cinta negeri. Nah kita komitmen dengan negeri kita, surat 91-3 ya. Nah aplikasinya antar kita tetanannya kita sendiri kan, dari mulai rumah, diri sendiri. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, Mekah. Oke. Kita tinggal di mana? Indonesia. Berarti bersumpahnya di kota? Nah, kan cinta Indonesia kitanya ya. Jadi di lingkungan kita punya komitmen, punya aturan. Siapa yang membuat aturan, siapa yang harus patuh sama aturan nih. Tentunya kalau kita punya kos-kosan, kita punya lingkungan di sekitar kita, bermitra, ya inilah yang kerja sama kita harus benar-benar pakai aturan. Semua harus patuh sama aturan. Nah kalau nggak ada sanksi-sanksi. Jadi pemirsa di rumah juga pasti punya aturan, kita harus bisa disepakati oleh semua pihak. Nah, enggak? Lanjut. Dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini. Nah kamu Ami ya bertempat di Bogor. Jadi saya harus merawat Bogor, lingkungan Bogor. Buang sampah saya di sekitar saya harus bisa. Ini yang saya coba di rumah tuh bikin biopori di sekitar kita. Tetangga nggak ngerti apa itu biopori. Saya berikan ini cara membuat biopori supaya terjadi. Sekarang hujan kan? Sekarang hujan supaya tidak terjadi banjir, kita bikin lubang yang semeter itu. Sumur resapan. Itu bukti kita kepada negeri. Bikin rumah air supaya di situ bisa nyimpan kompos, lalu ntar dijadikan pupuk lagi untuk tanaman-tanaman yang di sekitar kita. Itu yang kita bisa lakukan. Nah tetangga nggak pada untuk apa nih resapan air, kita kasih penjelasan bahwa biopori, menanam pohon dan lain-lain itu memang kita harus dari hal-hal yang terkecil dilakukan. Itu janji kita kepada negeri, dari hal yang terkecil dulu, yang terdekat di sekitar kita. Mudah-mudahan pemirsa semuanya ya, dan seluruh rakyat bangsa Indonesia, kita benar-benar cinta kepada Indonesia untuk menanam pohon, bikin sumur resapan, bikin biopori, beres-beres lingkungan dan yang lainnya. Ya, jadi kalau ibu-ibu dari Majelis Taklim Karanguni, berangkat dari Karanguni dulu ya Bu ya, pasti ya, untuk kota Jogja yang tercinta. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Muslimat NU dari Magelang juga untuk Magelang, gitu kan? Iya, semua dari rumah, ya. Iya. Mulai terdekat bagian kita dari negeri masalahnya. Apalagi seorang ibu adalah kunci segalanya untuk keperbaikan semua gitu ya. Contoh itu penting untuk anak-anak kita. Kita jangan sampai menyuruh kepada anak kita buang sampah, kita sendiri sembarangan buang sampahnya itu. Jadi benar-benar hal yang terkecil harus berikan contoh yang terbaik untuk anak-anak kita supaya mereka mencontoh kita untuk
Puri Handayani, karena memang itu yang Betul, Bunda. teladan kitanya ya. Iya, baik. Mau kitanya. Ya, terima kasih untuk Ibu pertanyaannya ya. Ada lagi? Monggo silahkan, nampaknya juga mungkin yang dari Magelang. Ya, silahkan Ibu. Dengan Ibu siapa? Monggo. Ya, silahkan Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Satu Damul Himayah dari Majelis Taklim PJ Muslimat NU Kabupaten Magelang. Iya. Yang ingin saya tanyakan Bunda, ketika ada slogan Aku Cinta Indonesia, tapi melihat sekarang banyak sekali bencana yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Iya. Tapi kebanyakan yang melakukan itu justru, mohon maaf, itu orang-orang yang punya kompeten atau duduk sebagai pejabat di atas. Misalkan hutan, itu yang mengeksploitasi bukan rakyat, tetapi justru pejabat. Nah ini bagaimana? Kenapa malah justru pejabatnya nggak bisa memberikan contoh Baik. kepada rakyatnya yang harusnya aku cinta Indonesia? Ya Ibu, sudah tertangkap ya. Ya, karena kita Terima terpacu kasih. dengan waktu ini, biar Bunda Ami menjelaskan lebih luas lagi. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ini pertanyaannya. Jadi memang tadi bukan masalah kecil ini ya, seperti ini kita istilahnya sudah membesar. Cuman tadi kita seakan-akan menyalahkan orang lain ya. Terus siapa yang punya kebijakan? Nah inilah tugas TPRI ini, menyampaikan wahyu sehingga mereka tahu tentang ayat-ayat ini, tahu maunya Allah. Ini negeri harus diapakan. Mudah-mudahan nih dari setiap TPRI yang di daerah-daerah ini masuk ke atas kepada orang yang punya kebijakan. Jadi mengerti maunya Allah harus diapain di negeri Indonesia. Oke? Jadi kalau kita ngelihat kesalahan orang lain sementara kita belum memulai, nah mulai diri sendiri. Semoga suatu saat nyampe pelajarannya kepada orang yang punya kebijakan. Ini harapan kita dari sini. Ya, mudah-mudahan kita mau memulai diri kita untuk mengadakan perbaikan. Kita lihat ayatnya, ada ayatnya ya, surat 389. Surat 389. Biar nggak tertutup jiwa kita mau mengadakan perbaikan. 389. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah kafir itu dan mengadakan perbaikan. Tuh. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuh ada caranya, ada jalannya. Tobat, mohon ampun, mengadakan perbaikan, jangan kafir. Tuh. Jangan musyrik, jangan pelit tadi. Tobat, Mohon ampun, mengadakan perbaikan, jangan perbaikan. pelit, jangan syirik, jangan kikir tadi ya. Kafir. Mau mengorbankan harta jiwa untuk kepentingan negeri kita. Merawat gimana Bu? pohonnya, Ya, gimana Bu? Kira-kira buat bisa ya? sumur resapannya. Karena semuanya butuh dana. Butuh kemauan, butuh cita-cita, Iya, butuh harapan. Bunda memang kalau kita ngobrol soal aku cinta Indonesia itu perlu waktu banyak ya. Iya. Kita bisa lanjut nanti off air ya Bunda ya. Nah ini mungkin di penghujung ini mungkin ada beberapa poin lagi yang harus kita simpulkan supaya jamaah di studio dan juga pemirsa di rumah bisa memahami bahwa sederhana sekali yang harus kita lakukan. Ya, jadi mulailah dari diri sendiri, dari hal yang terkecil kita, karena kita bagian dari negeri ini. Pemirsa semua di studio dan dimanapun berada, seluruh Indonesia, seluruh Nusantara, mari kita mengadakan perbaikan dari mulai diri sendiri di lingkungan yang terdekat dulu. Dari mulai rumah kita, RT, RW, kelurahan, kecamatan, melalui sampai Indonesia. Nah, kita jangan menunggu orang lain, tapi yuk kita memulai dari mulai menanam pohon, ya kan? Dari mulai bikin biopori, sumur resapan, lalu merawat hal-hal yang kebutuhan kita, kebutuhan pokok. Itulah yang akan kita jadikan bahwa sebagai bukti kita cinta kepada Indonesia. Aku cinta Indonesia sebagian daripada Iman. Baik Bunda, terima kasih banyak untuk penyejuknya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang cinta tanah air kita sendiri. Dan kita berangkat dari Yogyakarta, dari Magelang juga ya. Baik Ibu Titi, terima kasih juga. Dan juga untuk ibu-ibu yang luar biasa. Semoga selalu dalam lindungan Allah dari Majelis Taklim Karangmuni dan juga Majelis Taklim Muslimat NU Magelang. Dan pemirsa, kami ucapkan juga terima kasih untuk kebersamaannya. Pastikan ikuti terus Sentuhan Kolbu setiap hari Jumat jam 4 sore. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Anggun by Paradise dengan busana yang sudah saya gunakan. Kita ketemu lagi insya Allah. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.
kasih banyak ya Bunda. Ya.